Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, termasuk bulan Ramadan yang kita sempat masuki, dan kita perlu camkan, memahami dengan baik bahwa sebaik-baik nikmat Allah atas kita itu adalah nikmat iman dan Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, kepada saya diminta judul seperti tadi, yaitu kesabaran sebagai modal sosial dan intelektual. Tema ini tentu saja sangat luas. Kesabaran bisa ditarik pada tataran individu, pada tataran rumah tangga, pada skop organisasi dan negara. Masyarul muslimin rahimakumullah, sedikit latar belakang saya ingin sampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua terjadi atas izin Allah, biiznillah. Tadi pagi saya buka pesan WA dan ada pesan, saya diminta membawakan ceramah pada malam hari ini, malam keempat Ramadan. Kalau saya diminta, biasanya saya tidak mencari-cari alasan kalau memang ada waktu, karena saya memahami bahwa hakikatnya permintaan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bukanlah seorang penceramah seperti yang banyak di Makassar misalnya. Profesi seperti yang tadi disampaikan adalah saya seorang dosen di Unhas, dan ceramah biasa kalau diminta menjadi penceramah di khatib Jumat di Unhas, saya bilang tulis saja, ada jadwalnya di situ. Saya diminta bahwa taruh saja, saya bilang jangan. Kalau saya yang taruh itu berarti saya yang menawarkan diri. Kalau Bapak taruh nama saya di sana, insya Allah saya akan berupaya untuk memenuhinya, insya Allah. Demikian itulah, dan sebenarnya tema yang saya bayangkan itu adalah tema yang menjadi selama ini dalam 20 tahun terakhir menjadi kajian saya, itu penyatuan awal bulan. Namun tentu saja sesuai dengan permintaan panitia, insya Allah kita akan penuhi. Tidak ada yang sesuatu yang kebetulan. Sabar seperti yang saya sebutkan adalah tema yang sangat besar. Sabar itu di dalam bahasa lokal kita itu sabar, ya. Biasa diartikan dalam bentuk yang pasif. Orang yang sabar, tidak banyak ngomong, bahkan cenderung disebut mengalah. Ya, memang mengalah ada kaitannya dengan sedikit menahan diri, ya, sehingga dia tidak akan memberi respon yang tidak terukur. Ya, agak tenang, sabar. Nah, dari kaitannya dengan judul kesabaran sebagai modal sosial dan intelektual, ini menjadi menarik karena yang namanya modal itu bahasa ekonominya kapital, ya. Dia nanti akan mendatangkan keuntungan. Orang yang punya modal itu punya daya tarik tersendiri, ya, attractiveness. Nah, bagaimana kesadaran ini menjadi modal kita ini? Kalau orang yang sabar dianggap sebagai orang yang penurut, bisa saja dia menjadi atraktif untuk diberi suatu posisi. Misalnya di mana saja, apakah di negeri ini, di universitas, di organisasi, karena orang itu tidak akan neko-neko, dia bisa diarahkan. Sabar orangnya. Ya. Tidak melawan, bisa disebut tocau misalnya, ya.
Tetapi mari kita lihat konteksnya di dalam Al-Quran. Jadi mulai dengan ayat di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Sungguhnya Allah bersama orang sabar. Nah, kalau diparaphrase, diformulasi ulang ini, kalimat ini dalam konteks kita, minta tolong itu kan sebenarnya mencari solusi. Kita ada masalah, kita kemudian minta tolong. Tapi karena bangunan teologi Islam itu tidak ada upaya kita sebenarnya, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, maka Allah mengatakan itu, kalau kau mencari solusi dengan sabar dan salat. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, apakah betul bahwa sabar itu seperti yang kita maknai orang yang pasif, lebih banyak diam? Terus terang saya biasa baca ayat ini, saya merenung karena ayat berikutnya itu dia bilang begini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Jangan kamu katakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati. Bal hayaun. Dia itu hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tidak sadar semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa ayat sabar tadi ini kemudian di berikut ayatnya itu dia adalah ayat orang yang terbunuh di jalan Allah. Dan kata lain, perjuang, para syuhada. Artinya orang yang konsisten memperjuangkan agama Allah atau apapun namanya. Jadi sabar, kalau kita cermati di sini, tidaklah berarti itu jauh. Orang yang cenderung diam, tidak. Bahwa sabar itu memang ada kaitannya dengan pengendalian diri, itu betul. Dan itu yang diujikan ya di dalam bulan Ramadan ini. Dan menarik kalau dicermati bahwa sabar disandingkan dengan salat sebagai suatu solusi, dan salat itu adalah tiang agama, rukun Islam. Seperti juga haji dan puasa dan zakat. Kenapa kemudian sabar itu disandingkan di situ? Ya. Nah, ini berarti kan dia punya dimensi yang luar biasa. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ayat itu, akan disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan menguji kamu dengan apapun ujian itu. Yaitu dengan rasa takut dan kelaparan. Khauf wal ju'. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kekurangan harta, amwal. Termasuk jiwa. Artinya orang ada yang terbunuh di jalan Allah. Ada yang sakit barangkali, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini berikut ayatnya ini di Al-Baqarah ini disebutkan, jadi kalau bisa dicek ayatnya itu sekitar 158 itu di juz 2 itu ya. Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang-orang yang ketika dikenai musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salatu min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Definisi operasional sabar. Yaitu orang yang secara spontan begitu dia kena musibah dia akan bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sampai pada tahap ini tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain atau siapapun kalau dia kena musibah. Karena kalau itu dilakukan, yang namanya musibah tidak ada orang yang menghendaki. Dia bisa terjadi spontan. Tidak bisa diramalkan. Tidak boleh ada orang yang disalahkan. Oleh karena itu, tidak boleh kita mencari-cari seandainya begini, kamu tadi yang dan seterusnya. Itu problematik itu. Tapi Allah memberikan definisi operasional tentang sabar, yaitu alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia kena musibah, dia bilang, sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya kita akan kembali kepadanya. Dan berikut ada dampaknya, ada reward ya, ada ganjaran Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Nah,
Yang menarik lagi adalah kalau kita baca tuntas ini ayat sampai berikutnya, ayat berikutnya itu begini Pak. Kalau kita lihat Al-Quran, inna syafa wal marwata min syairillah. Ini seperti lompat tema ini kan, karena dia bilang sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bagian dari syiar Allah. Faman hajjal baita awi itamara, barang siapa dan seterusnya ya. Yang saya mau tekankan di sini adalah kira-kira kita punya pikiran enggak kenapa dari konteks sabar tadi masuk Safa dan Marwah. Di mana letak sambungnya? Sama dengan ayat-ayat puasa ketika di 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika tak 183 tentang kewajiban puasa, kemudian berikutnya ayyamam ma'dudat, kemudian faman syahida minkum syahra, ya. Datang 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Itu seperti keluar konteks karena dia bilang kalau hambaku bertanya, tapi sungguhnya ada kaitannya. Karena bagi orang yang puasa, insya Allah ya diundang. Nah, silakan dia berdoa, saya akan kabulkan dia doanya. Dan sering sekali itu ayat-ayat itu dimasukkan di situ seperti tidak keluar di konteks, padahal dia sangat erat kaitannya. Karena dalam klaster ayat-ayat puasa itu di bagian akhir itu setelah uhillalakum bainatas syamir rafatu ila nisaikum, itu ada di situ ayat berikutnya 188. Wala taqulu amwalakum wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Ini dalam klaster ayat-ayat puasa. Itu sebenarnya ada dia bilang dan jangan kamu bawa ke hakim untuk melegitimasi praktek saling memakan itu. Akan ini yang terjadi. Artinya pensucian diri melalui puasa dan haji, kita perlu pula mensucikan harta kita. Jangan melegitimasi praktek-praktek saling memakan harta di antara kita. Nah, kita kembali ke tadi itu. Kenapa setelah ayat sabar tadi masuk inna syafa wal marwata min syairillah. Nah, bukan kebetulan saya terus terang kalau saya baca itu ayat, saya terus berpikir di mana ini letaknya. Pada waktu-waktu yang lalu. Qadarullah biiznillah baru tadi sore atas undangan ini semacam ada inspirasi. Seolah-olah bilang begini, hey, kau berpikir demikian itu. Sungguhnya kau harus berpikir siapa tokoh sentral di balik apa yang diceritakan pada Safa dan Marwah. Tokoh sentralnya itu adalah Hajar, seorang ibu yang ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, oleh suaminya, untuk menjadi cikal bakal kota Mekah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya telah lama tidak punya anak, tua, kemudian lahirlah Ismail, dilihat di dalam mimpi bahwa dia akan membawa anaknya ke situ. Itu sebuah ujian bagi keluarga kecil ini. Jangan disangka bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa ke sana anaknya itu bukan sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Kita tahu dalam sejarah Ibrahim itu ratusan tahun umurnya, sampai 900-an. Pada usia di ujung-ujung itu, dia punya anak, putra. Terus dalam mimpi, akan dibawa anaknya ke situ. Jadi sebenarnya dia tahu itu tempat lokasi, itu lokasi tandus. Ini sebuah logika aksiomatik yang saya tarik, karena kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, dia itu tokoh yang sebelumnya melawan kezaliman Raja Namrud. Jadi dia sebenarnya sudah melakukan banyak perjalanan di daerah itu, termasuk di Jazirah Arab, di Mesir. Dia tahu dalam mimpi, kalau sebanyak apa di situ? Kehidupan tandus. Jadi dari sisi Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah ujian luar biasa. Kemudian setelah di situ Hajar radhiyallahu anha sedih karena begitu Nabi Ibrahim akan berangkat, dia lihat gelagat, ini suami sama. Padahal sebelumnya dia senang. Ibrahim dalam perjalanan dari Palestina ke itu, dia sudah tahu ini nanti sebentar saya diperintahkan untuk melakukan. Dia sedih. Tapi Hajar senang-senang saja, tidak diberitahu. Dia sangka barangkali pergi tamasya bersama suaminya. Begitu dia gelagat akan pergi, dia tanya,
Nabi Ibrahim tidak bisa memberi jawaban apa-apa. Dia sedih. Itu kalau orang sedih sampai di sini anunya. Tidak bisa jawab. Maka Hajar mengatakan, apakah ini atas perintah Tuhanmu? Dia bilang ya. Di situ dia punya keyakinan. Beberapa saat kemudian air habis. Mulai ujian itu datang. Diuji kesabarannya yang luar biasa. Berlarilah dia antara Safa dan Marwah. Sampai di puncak daripada perjuangan itu, kemudian lahirlah air Zam-Zam. Luar biasa karena tidak ada air sebelumnya di situ, tanda-tanda alam, ada burung di atas, datang pengembala kali pertama, dia lihat, dia kecewa juga, memang ada air tetapi ternyata bukan saya punya. Dia minta izin sama pemiliknya itu. Karena hukum padang pasir ketika itu tidak boleh kau klaim, karena yang punya itu adalah yang punya. Dan itu kan, kemudian kalau dilihat sejarahnya, bertumbuhlah itu kota Mekah, dan wali kota pertamanya adalah Hajar. Jadi wali kota pertama kota Mekah itu Hajar. Cerita rentetan tadi tentang kesabaran yang dimulai dari tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah, dan kemudian masuk di ujungnya tadi itu kisah tentang Hajar. Itulah yang menjadikan risalah ini, karena dari sisi Nabi Ismail lahir kemudian keturunan yang melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kaitan jelas antara ya, benang merah kesabaran itu. Makanya harus dijadikan, disandingkan dengan salat kalau kita mau mencari solusi. Arti pragmatis singkat daripada kesabaran itu ya menenangkan ya, mengendalikan diri yang kita latih di dalam bulan Ramadan ini. Dan kalau kita tadi dalam bentuk yang katakan disebutkan tadi sebagai model intelektual, katakanlah bagaimana kesabaran itu dibangun dalam kaitannya membangun universitas, ya, supaya dia berdampak misalnya. Itu kita harus secara konsisten, sabar melakukan riset. Karena orang tidak sabar, dia mau juga langsung punya kebahagiaan ekonomi, dia gunduli itu hutan. Akhirnya banjir. Orang Jepang tidak punya hutan, dia sabar melakukan riset. Meskipun tidak punya gali batu bara dan seterusnya, kesabaran itu yang harus dibangun sebagai bangsa, bahwa dalam membangun bangsa ini, ekonomi yang kita bangun tidak boleh ekstraktif. Harus sabar kita, jangan langsung mengambil itu. Ya, hidup dengan jangan bermewah-mewahan. Jadikan itu modal itu, kan tadi modal kapital kan. Kesabaran dalam artian hidup sederhana. Sambil kita bangun riset, bangun universitas yang bagus dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kan, nation kita ini dimewahkan dengan ekonomi ekstraktif. Suatu indikasi bahwa kita tidak sabar. Jadi saya sebutkan tadi di awal bahwa sesungguhnya tema ini sangat luas dan bisa diimplementasikan dalam bentuk keluarga kecil tadi. Di sana ada seorang bapak Ibrahim, bagaimana bapak sabar terhadap keluarganya, memimpin bagaimana interaksi anak kepada ibunya, kepada saudaranya, tuan kepada pembantu, pembantu kepada tuan, istri kepada suami, ibu dan seterusnya kepada anak-anak. Ini yang harus kita bangun. Kesabaran itu, ada pengendalian diri sedemikian sehingga kita tidak out of control ya, tidak terukur di dalam respons sesuatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.